Oke lor, selamat malam, salam rahayu. Nah, jadi gini, di malam hari ini kita bertamu di tempat suatu tokoh di mana beliau adalah salah satu pemerhati budaya di daerah Kulon Progo, Yogyakarta. Jadi gini ya lor ya, di tempat ini kita nanti akan sedikit belajar dan ngangsu kawruh kalau dalam bahasa Jawanya itu. Di sini banyak sekali sesuatu di mana Jawa itu masih terjaga tradisinya di sini. Nanti ada hal-hal yang sepele yang mungkin jenengan atau kalian semua tidak tahu, akan kita kupas tuntas di sini. Yuk kita kenalkan dengan kita bersama Pak Istono. Beliau adalah salah satu dewan di Yogyakarta. Oke, kita akan berbincang-bincang atau berkenalan dengan Pak Istono terlebih dahulu. Ini tadi kita sudah santap malam. Yuk kita ngobrol dengan Pak Istono. Ya, selamat malam, salam rahayu. Terima kasih Gus Jalu sudah berkenan malam-malam rawuh ke rompok saya. Ya, tentu ini sebuah berkah bagi saya dan keluarga. Gus Jalu bisa rawuh ke rumah saya ini. Kebetulan tadi baru saja ada acara kirim doa untuk arwah ibu saya yang sudah genap 1000 hari. Nyewu kalau orang Jawa ya. Sebuah adat tradisi ya yang memang harus dipelihara. Ya, sekali lagi matur nuwun, dan ini tentu sebuah kejutan dan berkah bagi saya sudah berkenan hadir ke rumah saya ini. Oke lur, nah tanpa kita sadari juga di dalam hidangan di malam hari ini ada tradisi Jawa juga ya lur ya. Ini adalah lemper. Lemper itu makanan khas Jawa nggih ya Pak. Jadi memang di sini ya cuma dari makanan seperti ini orang Jawa itu bisa mengartikan atau meletakkan suatu makna yang sangat mendalam hanya di dalam hal yang menurut kita itu mungkin sepele. Seperti lemper ini terbuat dari beras ketan yang di dalamnya berisi daging. Nah, di dalam filosofi dari lemper ini kan ada dua mas. Jadi ini nanti akan lengket atau pliket bahasa Jawa nih. Nah, itu biasanya orang-orang itu akan menganggap bahwa ini suatu simbol yang untuk merekatkan persaudaraan seperti itu. Jadi dalam setiap acara kumpul-kumpul gitu, kalau di Jawa selalu ada lemper, yaitu untuk merekatkan persaudaraan. Dan bisa juga diartikan untuk melengketkan rezeki kalau orang Jawa seperti itu. Nah, terus yang kedua, kata lemper itu dari kata di alem ojo memper. Di alem ojo memper itu artinya dalam bahasa Indonesianya kalau di alem ini apa Pak? Di bombong, disanjung, dipuji. Nah, kalau dipuji jangan terus tinggi hati. Nah, seperti itu loh. Jadi ini adalah dari makanan ini ada suatu filosofi yang sangat luar biasa. Nah, tujuan utama saya kesini ya lor ya, itu saya ingin, mungkin teman-teman semua itu penasaran toh, kenapa kok pintu di orang Jawa itu pendek. Mungkin kan kita berpikir apakah orang Jawa zaman dulu itu kecil-kecil atau gimana gitu loh. Nah, ternyata tidak lor. Jadi ada filosofi dari pintu ini Pak. Tapi dengan yang menjelaskan mungkin pintu rumah Jawa yang dibikin rendah itu memberikan pengajaran kepada kita untuk pulang ke rumah sendiri atau memasuki rumah orang lain itu harus meleleh, merendahkan diri pelan-pelan agar tidak
kesandung karena di bawahnya itu ada delikor namanya, lalu di atasnya itu ada yang dibikin rendah itu agar hati-hati. Kira-kira itu bagian-bagian yang mendasar dan penting di kenapa saya selalu senang dengan rumah Jawa, karena saya juga orang Jawa. Siapa lagi kalau tidak kita yang meneruskan. Nah, hari ini sudah tidak ada mungkin tukang kayu Blandong yang membuat merancang rumah Jawa itu sekarang ini mungkin sudah punah. Mudah-mudahan ini menjadi perenungan kita, tidak harus memiliki rumah Jawa, tapi setidaknya tahu nih kita harus menghargai karya leluhur kita yang memang kaya dengan filosofi yang luhur tadi. Ya, bolehkah Pak kita melihat-lihat sebentar tentang dan Bapak yang menjelaskan Monggo. ini apa dan lain sebagainya. Visualitas yang saya tahu nanti saya tahu. Nah, seperti itulah Lur, cara memasuki pintu dari Jawa. Jadi kita harus memperhatikan yang di bawah dan yang di atas. Jadi kita harus merunduk dan membukukan badan. Nah, itu pun juga seolah kita memberi penghormatan kepada tuan rumah apabila kita bertamu kepada seseorang. Kita ulangi lagi. Nah, seperti itu. Jadi memang terkesan hanya sepele, tapi wah, maknanya begitu mendalam. Ya, mungkin kita akan melihat-lihat tempat rumah dari Pak Istono ini. Yuk. Ya, oke Lur, ini kita sudah berada di ruang tengah. Ini saya ingin bertanya Pak tentang ini dua alat ini, sepertinya adalah alat pertanian di zaman dulu. Mohon kalau sedih Bapak untuk menjelaskan ini sebenarnya apa gitu loh. Ya, luku. Jadi alat pertanian pada masa lalu yang sangat penting. Dulu belum ada alat pertanian modern. Seperti Luku traktor, itu, luku itu tidak semua orang punya. Jadi luku itu biasa pinjam meminjam, atau seperti hari ini ya nyewa gitu ya. Ya, orang yang punya sapi, kerbau itu juga tidak semua orang punya. Jadi luku itu pada masa lalu adalah alat pertanian yang sangat penting. Jadi alat yang membantu petani menjadi lebih cepat bekerja. Kalau enggak ya kan dicangkul. Nah, kalau yang sebelah sana itu namanya brujul, itu untuk babai ya. Di tanah yang belum begitu banyak airnya itu pakai brujul. Berarti yang keras gitu. Ya, tanah agak kering. Nanti yang sudah agak lembek atau lendut itu pakai luku. Nah, ini saya pasang di atas ya untuk menghargai sekali lagi. Ya, kenapa? Karena hari ini banyak yang kemudian menyalahartikan keantikan luku itu dengan mengubah fungsi sebenarnya atau keluhuran dari filosofi luku. Ada yang digunakan untuk tempat lampu dibalik ya posisinya. Ini yang malah yang di bawah ya Pak? Ya ini menurut saya kurang pas. Atau luku yang tidak punya dosa apa-apa lalu dibelah-belah buat kayu bakar. Eman-eman ya. Padahal dulu zaman bapak saya, yang kakek saya itu luku yang pada musim tanam yang tidak dipakai itu ditaruh di kandang di atas ya, agar tidak dipangan rayap lah, atau malah mungkin dipendam ya, dikum ya, biar aman. Jadi menghargai alat itu zaman dulu itu ya sebegitunya. Kejen itu mata lukunya yang dari besi itu kalau tidak dipakai juga dicopot, disimpan. Karena kalau tidak bisa dicuri orang. Karena tidak semua orang punya kejen ya. Bahkan ya kalau orang zaman dulu ada juga yang kejen itu lalu dikasih emas gitu ya, biar mungkin lebih
apa, punya nilai ketajaman dan lain sebagainya. Secara spiritual mungkin akan lebih baik gitu ya. Jadi ini juga kejennya saya copot karena tidak sedang dipakai, jadi kejennya, besinya, mata ini saya copot. Nah ini jadi hanya satu hal saja soal luku. Oke Lur, jadi di sini kita diajarkan juga di mana untuk menghargai suatu barang, suatu benda sebagaimana fungsinya gitu loh. Karena lugu ini mungkin di zaman dulu adalah juga dirancang dengan sesuatu pikiran yang ibaratnya tidak sembarang orang itu mungkin bisa menemukan seperti itu loh. Ini alat digunakan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kita juga harus menghargai jasa para pemikirnya gitu. Nah, kita taruh di atas ini ya sebagai meneruskan dulunya itu seperti itu. Nah, itu ada yang menarik perhatian saya, ini di sebelah sini ada gamelan Lur. Jadi kita sempat bertanya tadi kenapa cuma gamelan seperti ini gitu loh, padahal tidak ada saron itu yang keras, bonang dan lain sebagainya. Nanti kita bisa dijelaskan sama Pak Istono selaku tokoh yang memerhati budaya gitu. Ya ini gender namanya. Dan gamelan yang ada ini tidak lengkap, tapi cukup mewakili gamelan yang sesungguhnya. Ini biasa disebut gamelan cokean atau gadon. Jadi hanya terdiri dari gender, kemudian selentem, ada gambang di sana, kemudian kendang, rebab. Ya ini sudah cukup mewakili gamelan yang sesungguhnya, terutama untuk kepentingan-kepentingan yang halus gitu ya, gending-gending yang halus gitu ya, tidak soran. Tidak soran itu artinya tidak terlalu cepat dan keras gitu ya. Nah, pada masa lalu dengan gamelan yang sederhana yang tidak lengkap ini, kemudian orang lebih mengutamakan pada tembang. Nah, di dalam tembang itu disitulah banyak ajaran-ajaran ya, filosofi ya, pengetahuan yang ditulis dalam bentuk tembang ya, karena dengan tembang itu lalu orang bisa mudah untuk mengingat ya. Jadi dalam tembang itu juga ada ujub doa, ada permohonan, ada pujian, rasa syukur, yang semuanya itu intisari dari kehidupan orang Jawa. Nah, kalau dulu gamelan itu menjadi salah satu alat sebagai pengantar doa. Nah, itu tadi Lur penjelasan dari Bapak Istono ya. Jadi memang saya pernah mendengarkan cerita dulu, jadi para wali atau tokoh dulu itu membuat gamelan ini mendapat inspirasinya itu dari alam, dari suara yang memang dari alam gitu loh. Dan ini lalu bisa tercipta alat musik yang sangat luar biasa hebat. Ini di luar negeri malah sekarang sedang dipelajari terus gitu loh. Jangan sampai kita yang sebagai tuan rumah dan pemilik aslinya, generasi kita nanti tidak bisa, bahkan tidak tahu, bahkan membenci atau gimana ya, memusuhi alat-alat musik seperti ini, gamelan seperti ini. Karena memang apa ya, dibutuhkan suatu daya pikir yang sangat luar biasa untuk menemukan hal-hal seperti ini. Nah, di sini lagi kita akan sedikit bertanya tentang
yang ada di pojok sini, yaitu pusaka. Jadi apa ya Lur ya, dalam orang Jawa itu ada 5 syarat menjadi orang Jawa, dan salah satunya adalah curigo atau pusaka seperti itu. Yuk kita lihat. Ya, karena saya juga orang Jawa, lalu saya juga punya beberapa keris. Ya mungkin tidak terlalu baik. Ya, tetapi saya mengagumi keris itu karena prosesnya. Proses pembuatan keris itu luar biasa. Sejak pemilihan bahan, ya, bahannya tidak hanya dari besi, tapi berbagai campuran material. Bahannya dipilih, betul-betul dipilih. Lalu untuk memulainya, tidak sembarang hari, semua hari baik, tapi ada satu hari yang terbaik. Nah, dipilih harinya. Nah, persiapan batin pembuatnya, makanya tidak semua orang bisa mampu membuat keris. Tapi orang yang mampu membuat keris disebut empu. Ya, empu, empaning paraning urip, ya, empu. Nah, itu jadi orang yang membuat saja juga tertentu. Nah, prosesnya panjang sekali. Dari sebuah besi dicampur, dipanasi, dengan derajat panas yang sangat luar biasa sehingga mulai agak meleleh. Lalu ditempa. Ya, mungkin bahannya itu untuk sebuah bilah keris yang, mohon maaf saya, yang sebilah ini saja. Mungkin bahannya itu bisa sebesar soko, ya, tempa, kemudian dicelupkan dalam air, dibiarkan nunggu hari yang baik lagi, ditempa, dipanasi lagi, celupkan air lagi, tempa lagi, berhari-hari sampai berbentuk seperti ini. Waalaikumsalam. Nah, jadi prosesnya ini saja saya bisa mengagumi betapa keris itu dibuat dengan sebuah pergolakan batin yang luar biasa. Nah, sehingga ya anak muda dunia saja mengagumi, kenapa kita tidak? Saya mencintai itu dari sisi itu dulu. Ya, untuk ke dalamnya ada ahlinya, tapi saya mulai mengenalnya, mencintainya, ya pelan-pelan nanti baru mempelajarinya. Jadi menikah ya, itu ya. Siap. Oke Lur, mungkin ini dulu pelajaran yang kita dapat untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Estono yang telah memberikan penjelasan dan memberikan contoh secara langsung buat teman-teman kita nanti buat edukasi. Ya, oke Lur. Terima kasih. Salam Rahayu, gas.